Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welty Susmitasari dengan NIM 20112300042, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 2B, mata kuliah ujian akhir semester Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Tita Lestari MTSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, anak-anak, sebelumnya ada ketua kelasnya? Ada Bu, ada. Oke, silakan persiapkan dulu ya. Bersedia. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya dulu, kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ketua kelasnya ada? Ada Bu. Absennya ada nggak? Ada Bu. Saya akan dulu ya. Yola Berita, Ibu. Dea, Ibu. Oke, Ella Hatika, Ada Bu. Becky Efrani, Ada Bu. hadir semua ya. Ya Bu. Berhubung saya baru pertama kali masuk kelas kalian, jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa panggil saya Miss. Nama Miss Welty Susmitasari. Kalian bisa panggil Miss Welty. Oke? Ya, Bu. Nah, Miss tinggal di Desa Penago Baru, Kecamatan Irutau, Kabupaten Sumar. Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, Rela, silakan. Ibu ngajar pelajaran apa Bu? Oke, di sini Ibu mengajar kalian pelajaran psikologi pendidikan. Ya, ada lagi pertanyaan? Enggak ada Bu. Nggak ada lagi ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita. Jadi Ibu di sini mengajar kalian psikologi pendidikan, yang mana di sini materinya kita akan membahas tentang perbedaan gaya belajar pada anak. Nah, di sini yang mana materinya terdiri dari pengertian dan jenis-jenisnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian. Apa sih pengertian belajar dan gaya belajar? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis gaya belajar, Miss mau tanya sama kalian dulu. Apa sih pengertian belajar? Apa sih perbedaan belajar sama gaya belajar? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, Rela. Belajar adalah suatu proses, sedangkan gaya belajar adalah cara belajarnya Bu. Oke, betul ya. Seperti yang teman kalian bilang tadi, belajar itu suatu proses. Nah, sedangkan gaya belajar itu caranya, cara kita mempraktikkannya. Paham? Nah, sekarang Ibu tegaskan lagi, gaya belajar atau yang sering juga disebut
setiap siswa itu memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gaya belajar. Jenis-jenis gaya belajar ada berapa ya? Ada tiga. Mana di sini terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama itu visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga kinestetik. Sekarang kita akan bahas tentang visual. Oke. Visual itu biasanya gaya belajar ini lebih menekankan belajar dengan melihat. Terus auditori ini lebih menekankan pada pendengaran atau mendengar. Yang terakhir kinestetik, biasanya ini lebih menekankan kepada aktivitas yang sering kita lakukan. Paham ya? Paham sampai sini? Ya, Miss. Oke, jenis-jenis gaya belajar yang pertama itu visual. Tadi lebih menekankan kepada penglihatan. Nah, maksudnya di sini lebih memfokuskan pada penglihatan. Nah, dalam belajar dengan tipe ini, warna, foto-foto, atau gambar sketsa itu lebih menonjol. Jadi, gaya belajar visual atau visual learners itu lebih menekankan kepada penglihatan. Biasanya anak yang belajar pada tipe gaya visual ini lebih menekankan kepada gambar, potret, warna-warna, itu lebih menonjol. Sampai sini paham? Paham ya. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu gaya belajar auditori atau yang sering disebut auditorial learners. Biasanya itu lebih menekankan kepada pendengaran. Nah, anak tipe ini gaya belajar yang mengandalkan kepada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat karakteristik model belajar. Artinya, anak tipe ini kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Paham? Paham ya? Ada ciri-ciri tipe auditoria. Itu yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Jadi anak tipe ini kalau belajar dia lebih suka keheningan ya, tidak suka keributan maksudnya. Yang kedua, mengucapkan tulisan atau membaca dengan bersuara sambil menggerakkan bibir mereka saat sedang baca. Kalian belajar tipe apa nih? Auditorial atau visual? Masih mikir ya. Oke, contoh yang ketiga, membaca dengan suara lantang dan dapat mengulangi kembali serta mencontohkan warna suara, berirama dan nada. Itu contohnya bagaimana? Misalnya gini kita disuruh guru meneliti sebuah paragraf misalnya kan. Kita sering kan membaca sekali itu belum paham. Nah, maka kita ulangi, maka itu disebut dengan gaya belajar tipe auditoria. Paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat ya. Merasa kesulitan dalam menulis, tetapi memiliki kompetensi dalam menyampaikan, mempresentasikan cerita. Oke, sudah kita ketahui bahwa gaya belajar tipe auditori ini lebih menekankan kepada pendengaran daripada visual tadi ya. Makanya dia lebih menonjol pada penyampaian atau presentasi. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk
jenis yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik atau yang sering juga disebut kinestic learners. Apa sih gaya belajar kinestik itu? Itu lebih menekankan kepada aktivitas ya. Maksudnya di sini gimana, Bu? Oke, nah. Anak kinestik belajar melalui bergerak, melakukan ataupun menyentuh. Seperti yang kita ketahui, tipe belajar kinestik ini lebih menekankan kepada aktivitas. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu menyentuh, memegang, meraba untuk memperoleh perhatian orang, berbicara dengan pelan, merespon perhatian fisik, berdiri dekat lawan bicara, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Oke, nah sebelum kita masuk ke ciri-ciri gaya belajar kinestik, jadi harus kalian pahami, belajar dengan gaya kinestik ini dia lebih menekankan kepada aktivitas. Maksudnya di sini seperti ini. Misalnya kita sedang belajar pembelajaran penjaskes. Nah, untuk minggu ini misalnya kita materi dulu, minggu depan baru kita praktik. Seperti itulah contohnya gaya belajar kinestik. Jadi gaya belajar kinestik ini lebih suka sudah belajar dia mempraktikkan. Paham? Paham ya. Nah, contoh-contohnya ini gaya belajar kinestik memiliki pertumbuhan atau perkembangan awal otot-otot yang besar. Jadi dia ini suka dengan aktivitas, suka melakukan hal-hal yang berbau fisik. Juga suka dengan praktik, seperti menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Paham ya? Oke, dari yang ketiga gaya belajar ada yang ditanyakan? Kalau belum paham silakan bertanya. Oke, Miss tegaskan lagi ya. Jenis-jenis gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga itu kinestik. Nah, kalau kalian bingung dengan banyaknya pengertian dari visual itu, kalian bisa memfokuskan. Kalau visual itu memfokuskan pada melihat, yang auditori menekankan kepada pendengaran. Kalau kinestik itu lebih menekankan kepada aktivitas. Paham kan? Nah, dari ketiga jenis gaya belajar ini ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya. Saya Bu. Ya, silakan Weki. Mengapa setiap individu memiliki perbedaan? Oke, pertanyaan yang bagus, Weki. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan, Rela. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar auditori dengan kinestik, Bu? Oke, terima kasih Weki dan Rela ya yang telah bertanya. Tadi pertanyaan Weki mengapa ada perbedaan gaya belajar. Jadi seperti ini nah. Setiap manusia itu kan beda-beda, beda cara, ya kan? Ya. Nah, beda kepribadian juga. Jadi itu terjadi karena kita sendiri yang membangun kepribadian kita melalui suka-suka. Jadi intinya gaya belajar itu yang nentuin kita sendiri nah. Kita nyamannya dari mana, apa gaya belajar visual, auditori, kinestik, itu kita sendiri. Jadi itu ya Weki. Ya Bu. Paham? Paham. Oke, tadi siapa yang nanya? Rela. Ya Bu. Tadi nanya gaya belajar auditori sama kinestik. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Auditori ini lebih menekankan kepada pendengaran, mendengar. Jadi dia misalnya kalau lagi belajar dia lebih
mempresentasikan. Paham? Nah, sedangkan kinestetik ini lebih menekankan kepada aktivitas. Jadi dia lebih senang mempraktikkan. Sesudah belajar, dia mempraktikkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalnya pelajaran yang olahraga. Minggu ini kalian membahas materi dulu ya. Nah, untuk minggu selanjutnya kalian mempraktikkan. Jadi begitulah gaya belajar kinestetik. Paham? Yang nanya tadi Weki sama Rela ya? Ya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Pak. Tadi kan ini menjelaskan bahwa kan karakteristik gaya belajar terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja sih macam-macam karakteristik gaya belajar tersebut? Oke. Terima kasih Bu Yola. Oke, nah. Maaf Ibu tadi lupa ya menyebutkan karakteristik gaya belajar. Jadi nak, setiap gaya belajar, jenis-jenis gaya belajar itu mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya, gaya belajar visual. Kita sudah tahu ya gaya belajar visual tadi lebih menekankan kepada penglihatan kan? Jadi contohnya gaya belajar visual itu yang pertama, visual cenderung rapi dan tertutup. Biasanya anak dengan tipe ini itu cerdas ya. Yang kedua, bicara agak cepat. Terus mementingkan penampilan dalam pakaian atau presentasi. Jadi sebelum dia memulai presentasi, dia lebih mementingkan penampilannya dulu. Udah rapi apa belum? Gitu ya nak. Terus tidak mudah terganggu dengan keributan. Jadi kalau orang ribut ya udah ribut aja dia, misalnya dia tetap belajar. Ini kalau tipe anak belajar dengan gaya belajar visual, dia nggak terlalu mementingkan orang lain. Terus lebih mengingat kata dengan melihat turunan huruf pada kata. Udah paham ya? Ada lagi anak belajar dengan tipe ini, mereka sulit menerima instruksi. Jadi anak dengan tipe visual harus memperhatikan gerak guru saat mengajar agar mereka memahami bahan pelajaran tersebut. Jadi biasanya anak belajar dengan tipe ini dia lebih memperhatikan gurunya saat sedang mengajar. Paham ya? Terus yang terakhir, mereka sangat tertarik duduk di bagian depan supaya bisa menyaksikan dengan jelas. Weki sama Yola berarti termasuk gaya belajar tipe visual. Iya. Mungkin, Bu. Oke. Paham ya kata sini? Oke. Gaya belajar auditori juga memiliki karakteristik tersendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, gaya belajar ini lebih menekankan kepada pendengaran. Kenapa harus pendengaran? Nggak sama-sama visual ya. Namanya juga gaya belajar itu berbeda-beda ya nak. Paham ya? Gaya belajar ini juga memiliki ciri khas. Misalnya menggunakan indera pendengaran sebagai alat untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Jadi dia lebih senang mendengarkan. Nah, gaya belajar auditori biasanya lebih senang menggunakan media pembelajaran seperti musik, itu dia lebih suka. Pokoknya yang berhubungan dengan suara. Oke? Paham? Contohnya itu yang pertama, gaya belajar auditori mudah terganggu oleh keributan. Jadi dia kalau belajar dia lebih suka hening. Beda sama visual, mau dia ribut, mau dia gimana, dia nggak peduli. Itu kalau visual. Paham ya? Yang kedua, mengucapkan tulisan atau membaca dengan bersuara sambil menggerakkan bibir mereka saat sedang membaca. Ada tipe anak dengan gaya belajar ini. Misalnya, nah, kalian disuruh guru membaca. Itu biasanya kalian baca dalam hati atau
Biasanya kalian baca dalam hati atau langsung apa gimana? Kalau saya biasanya dalam hati. Dalam hati, berarti kamu bukan termasuk tipe ini ya. Nah, kalau anak tipe auditori ini lebih suka membaca mengeluarkan suara. Oke, paham? Paham ya? Contoh yang ketiga, merasa kesulitan dalam menulis, tetapi memiliki kompetensi dalam menyampaikan, mempresentasikan cerita. Sudah Ibu jelaskan bahwasanya anak tipe belajar auditor ini lebih suka mendengar, jadi otomatis dia lebih senang mempresentasikan. Paham? Nah, contoh yang terakhir, dia lebih menyukai musik, suka memberi pendapat, dan mendeskripsikan suatu hal dengan detail. Oke, paham ya? Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Ada juga karakteristik gaya belajar kinestetik ini. Nah, sudah kita ketahui tadi. Kalau tipe anak gaya belajar kinestetik ini, dia lebih menekankan kepada aktivitas ya. Adapun ciri-ciri anak kinestetik yaitu suka pertama menyentuh, memegang untuk memperoleh perhatian orang lain, berbicara dengan pelan, merespon perhatian fisik, berdiri dekat lawan bicara, dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Itu tipe anak dengan gaya kinestetik. Yang kedua, memiliki perkembangan awal otot-otot yang besar. Jadi anak kinestetik ini lebih suka dengan fisik ya. Yang ketiga, belajar dengan memanipulasi dengan praktek, menghafal atau mengingat dengan cara berjalan atau melihat. Seperti yang sudah dijelaskan, anak tipe ini lebih suka sesudah belajar dia langsung praktek. Paham? Contoh selanjutnya, menunjuk bacaan ketika sedang membaca. Yang terakhir, banyak menggunakan isyarat tubuh. Tahu bahasa isyarat tubuh, nak? Tahu kan? Oke, dari penyampaian tadi sudah paham semua? Mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya, apakah sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Kalau belajar sama ibu, biasanya ibu senang menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah, diakhiri dengan kuis. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, kita lanjut ke kuis. Oke? Gimana, udah siap? Siap ya? Sudah ada contohnya kan? Ini kuisnya mau gimana? Mau dikasih waktu atau langsung jawab? Kalau saran ibu sih langsung jawab ya. Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, materi sudah ibu jelaskan mulai dari pengertian sampai ke jenis-jenisnya. Jadi ibu mau tanya sama kalian dulu. Coba Rela Hatika mana? Ya, Bu. Oke. Rela, coba kamu jelaskan apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual itu lebih cenderung dengan melihat, Bu. Misalkan dengan cara kita melihat gambaran, lukisan, itu, Bu. Coba Weki, apa sih gaya belajar visual itu? Seperti yang dikatain teman-teman tadi. Gaya belajar visual lebih cenderung melihat, misalnya melihat ke gambaran, lukisan, dan lain-lain. Oke, betul ya. Gaya belajar visual itu lebih menekankan kepada penglihatan. Contohnya kalau di dalam kelas ini, kalau anak tipe ini dia lebih suka yang berwarna, yang bergambar. Paham? Paham. Sekarang ibu mau tanya karakteristiknya. Dari berbagai jenis gaya belajar memiliki bermacam
Nah, di sini ada karakteristiknya. Bicara agak cepat dan mementingkan penampilan dalam berpakaian. Itu termasuk gaya belajar apa ya? Saya Bu, Ya. kalau nggak salah sih visual, lebih cenderung dengan penglihatan. Oke, betul ya. Ibu rasa kalian sudah paham. Sekarang Ibu mau tanya Yola. Mana Yola? Jadi Bu, Oke. Yola, tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenisnya ada 3 kan? Coba kamu jelaskan gaya belajar kinestik. Apa sih gaya belajar kinestik? Dan apa sih contohnya? Tolong dijelaskan. gaya belajar kinestik itu lebih cenderung ke aktivitas. Misalnya, contohnya kayak belajar IPA. Nah, belajar IPA itu kan harus dijelaskan, dia ada praktek. Jadi habis penjelasan dia kayak langsung mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh guru tadi. Oke, sangat bagus ya. Benar sekali, gaya belajar kinestik itu sesudah belajar dia langsung mempraktekkan. Paham ya? Oke, nah dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Jadi maksudnya di sini perbedaan individu yaitu perbedaan kemampuan dan karakteristiknya. Nah, di sini ada keterangan fisik dan lain sebagainya. Perbedaan individu umumnya merupakan hasil hubungan atau interaksi dari pengaruh turunan dan pengaruh lingkungan. Jadi itulah mengapa ada perbedaan dari jenis gaya belajar. Oke? Nah, seperti gaya belajar atau learning style merupakan cara seseorang dalam menyerap informasi pelajaran, mengatur, dan mengelola informasi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecahkan masalah dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham. Ada pula jenis-jenis gaya belajar. Itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke anak-anak, mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Semoga apa yang telah kita bahas, kita pelajari dapat kalian mengerti. Ketua kelasnya mana? Ya Bu. Ya silakan dipimpin. Bersedia. Terima kasih pada Bu Guru.